Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat datang di video edukatif yang akan menjelaskan tentang hukum taklifi. Kali ini kita bahas tuntas dari definisi, sumber, sampai pembagian hukumnya. Yuk kita simak. Pertama-tama, sebelum membahas apa sih hukum taklifi itu, kita harus tahu dulu apa itu hukum syara'. Secara bahasa, hukum adalah ketetapan atau keputusan. Syara' adalah jalan yang harus ditempuh. Secara istilah, hukum syara' adalah ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah melalui syariat Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik perbuatan, perkataan, maupun pikiran. Aturannya mencakup perintah, larangan, anjuran, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta hasil ijtihad. Jadi, hukum syara' artinya jalan hidup yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya yang berfokus mengatur amal perbuatan mukallaf, bukan pada keyakinan, akidah, contohnya seperti perintah salat, larangan mencuri, atau kebolehan makan dan minum. Sumber hukum syara', sumber utamanya ada 3. Pertama, Al-Quran. Kedua, Sunnah. Ketiga, ijtihad ulama bagian hukum syara'. Secara garis besar, hukum syara' terbagi 2. Pertama, hukum taklifi. Hukum ini mengatur apa yang harus dilakukan, boleh atau dilarang. Kedua, hukum wad'i. Hukum ini mengatur kapan dan bagaimana hukum itu berlaku, syarat, sebab, rukun, dan status tindakan. Mari kita kupas satu persatu. Hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan Allah yang berisi perintah, larangan, atau kebolehan yang ditujukan kepada mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal sehat, dan mengatur apakah suatu perbuatan harus dilakukan, ditinggalkan, atau bebas dipilih. Ada 5 jenis hukumnya. 1. Wajib, fardu, ijab, perintah yang harus dikerjakan. Jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan berdosa. Contoh, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. 2. Sunnah, mandubai mustahab, perbuatan yang dianjurkan. Jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh, salat sunnah, puasa sunnah, sedekah. 3. Mubah, ibahah, perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan tanpa pahala atau dosa. Contoh, tidur, makan, dan minum. 4. Makruh, karahah, perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan. Jika ditinggalkan mendapat pahala, jika dilakukan tidak berdosa. Contoh, mencicipi makanan saat berpuasa. 5. Haram, tahrim, perbuatan yang dilarang keras. Jika dilakukan berdosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Contoh, minum khamr, minuman keras, membunuh, berzina. Hukum wad'i. Lain halnya dengan hukum wad'i yang mengatur kondisi dan syarat terjadinya tindakan. Berikut subkategori utamanya. Sebab pemicu hukum muncul. Contoh, terbenamnya matahari, wajib sholat maghrib, syarat. Hal yang harus ada agar sah, tapi bukan bagian tindakan. Contoh, wudhu untuk sholat, wali nikah untuk akad. Mani, penghalang, halangan berlakunya hukum. Contoh, haid, wanita tidak wajib sholat. Ruksyah, keringanan, keringanan hukum di kondisi khusus. Contoh, tayamum saat air tak tersedia. Azimah, hukum asal tanpa keringanan. Contoh, puasa Ramadan. Sah and bata, menyatakan sah atau tidaknya suatu ibadah. Dengan wad'i, kita tahu kapan dan bagaimana hukum taklifi itu berlaku. Kesimpulan and penutup. Jadi, intinya, hukum taklifi mengatur apa yang harus, boleh, atau dilarang. Hukum wad'i mengatur kapan dan bagaimana tindakan itu sah. Keduanya saling melengkapi untuk membimbing kita sebagai mukallaf. Semoga video ini membantu kita memahami hukum taklifi dengan lebih ringan namun tepat sasaran. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.